Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai hasil PPT kami, yaitu mengenai bab etika profesi guru. Baik, untuk yang pertama, pengertian dari kode etika guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kemudian, mengapa sih etika diperlukan oleh organisasi profesi guru? Nah, etika sangat penting dalam organisasi profesi karena berperan sebagai landasan moral dan pedoman perilaku pada pengembangan pendidikan, hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, serta citra profesi guru sebagai keseluruhan. Guru seringkali disebut sebagai orang tua kita di sekolah. Guru tidak hanya mengajar suatu mata pelajaran, tapi guru juga menjadi tauladan bagi para siswanya. Etika membantu guru dalam menjalankan peran mereka sebagai panutan moral yang mengilhami dan membimbing siswa dalam perilaku yang benar. Dewasa ini pelanggaran tidak hanya terjadi bersifat verbal dan non-verbal. Di dunia pendidikan yang sedang marak yaitu pelecehan seksual. Bahkan hal ini terjadi di lingkungan pendidikan di mana seharusnya menjadi tempat aman dan tempat untuk mencari ilmu. Hal ini sangat disayangkan. Dan ini ada satu contoh kasus yang pernah dialami oleh teman saya. Mungkin bercanda pada saat pembelajaran memanglah suatu hal yang wajar dan umum, tetapi di sini cukup mengganggu karena ini mengarah ke negatif. Dan ada salah satu oknum guru kami menyebutnya di sini dalam setiap mata pelajaran, bukan setiap mata pelajaran, hampir di setiap mata pembelajaran beliau ini selalu membahas hal-hal yang negatif seperti chat, kemudian video porno. Dan apakah hal itu wajar jika seorang guru menyampaikan hal seperti itu? Ya memang jika hal tersebut bertujuan untuk edukasi atau sosialisasi itu memang diwajarkan ya. Tapi di sini itu hal ini bersifat guyonan ya. Jadi untuk saya, terutama kaum perempuan dan teman-teman saya, ini sangat terganggu terjadinya hal ini. Bahkan beliau memotong jam pelajaran untuk membahas hal seperti itu. Jadi seharusnya misalkan pembelajaran ini kan 1 jam, tapi pembelajaran hanya berlangsung kurang dari 30 menit dan sisanya untuk membahas hal tersebut yang menurut saya ini tidak penting. Bahkan saya dan teman-teman perempuan saya merasa risih mendengar hal tersebut. Hal tersebut tidak hanya terjadi sekali atau 2 kali, tetapi hampir setiap mata kuliah beliau. Jujur saya pribadi merasa dirugikan karena biaya kuliah tidak murah. Saya kuliah PP, masa iya bayar mahal dan pergi jauh-jauh hanya untuk mendengar hal seperti itu. Tujuan saya di sini untuk mencari ilmu. Sebenarnya kami ingin speak up, tetapi apa daya, kami hanyalah mahasiswa baru dan taruhannya adalah nilai kami. Harapan saya diperketat mengenai pemantauan terhadap para pengajar, diadakan rating atau penilaian terhadap guru oleh para siswa. Selain sebagai bahan untuk evaluasi, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap atau perilaku guru tersebut di lapangan. Dengan demikian, etika memiliki peran penting dalam menjaga standar tinggi kualitas pendidikan dan profesionalisme dalam profesi guru. Organisasi profesi guru dapat memainkan peran kunci dalam edukasi anggotanya tentang etika dan memastikan bahwa etika dipegang teguh oleh praktik sehari-hari mereka. Dan kemudian
pembahasan soal berikutnya mengenai proses perumusan kode etik profesi guru akan disampaikan oleh teman saya. Bagaimana pendapat kelompok saudara mengenai proses perumusan kode etik profesi guru? Proses perumusan kode etik merupakan proses penting dalam penetapan pedoman etika, nilai, dan standar perilaku yang diharapkan dari para pendidik. Dalam proses perumusan kode etik guru, seharusnya melibatkan beberapa pihak seperti guru, pihak sekolah, wali murid, siswa, dan masyarakat. Partisipasi ini penting untuk mengetahui perspektif dari sebagian pihak untuk bahan evaluasi dan dalam pencapaian tujuan. Memastikan representasi yang adil dari nilai-nilai yang dianggap relevan dari profesi guru. Kode etik profesi guru harus memperhatikan aspek hukum dan peraturan yang relevan dari pendidikan. Ini termasuk memahami yang baik terhadap hak asasi manusia, perlindungan anak, dan peraturan pendidikan yang berlaku. Mekanisme harus jelas untuk menegakkan kode etik dan sanksi yang sesuai jika terjadi pelanggaran. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas dalam praktik pendidikan. Transparansi dan evaluasi berkala juga diperlukan dalam hal ini mengingat perubahan zaman yang sangat cepat ini. Apakah ketertarikan antara visi organisasi dengan kode etik profesi guru? Visi organisasi PGRI seringkali mencerminkan tujuan dan orientasi yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan seperti sekolah atau universitas. Kode etik profesi guru di sisi lain berperan sebagai pedoman perilaku yang harus diikuti oleh guru dan melaksanakan tugas mereka. Keduanya memiliki ketertarikan yang penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang bermutu. Berikut adalah beberapa ketertarikan antara visi organisasi dengan kode etik profesi guru. Yang pertama, kesesuaian dengan nilai dan prinsip visi organisasi. Visi organisasi biasanya menyakup nilai-nilai, tujuan, dan prinsip-prinsip yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Kode etik profesi guru seharusnya sejalan dengan nilai dan prinsip-prinsip ini. Guru-guru harus mengikuti kode etik tersebut agar visi organisasi dapat tercapai. Yang kedua, peningkatan kualitas pengajaran. Visi organisasi seringkali menekankan pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kode etik profesi guru biasanya mencakup komitmen untuk mengembangkan profesional yang berkelanjutan dan peningkatan metode pengajaran agar mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam visi organisasi. Lalu yang ketiga, tanggung jawab profesional. Kode etik profesi guru biasanya menguraikan tanggung jawab profesional guru terhadap siswa, orang tua, kolega, dan masyarakat. Visi organisasi mungkin mencakup komitmen untuk memenuhi tanggung jawab ini dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, visi organisasi dan kode etik profesi guru bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bertanggung jawab dan beretika. Keselarasan antara visi organisasi dan kode etik profesi guru sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan memastikan bahwa guru berperilaku sesuai dengan standar etika yang berlaku. Dengan demikian, visi organisasi dan kode etik profesi guru harus saling mendukung dan mengkomunikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama dalam konteks pendidikan. Terkait dengan profesi guru, bagaimana keterkaitan pola hubungan antara orang tua siswa dengan guru? Pola hubungan antara guru dan orang tua berperan sangat penting dalam pendidikan terhadap siswa. Hubungan yang baik antara kedua pihak ini dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan siswa. Beberapa aspek keterkaitan antara guru dan orang tua meliputi komunikasi yang efektif. Guru dan orang tua perlu berkomunikasi secara teratur. Komunikasi yang efektif membantu dalam memahami perkembangan siswa, masalah yang mungkin dihadapi, dan kemajuan belajar mereka. Kolaborasi. Guru dan orang tua dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Ini dapat melibatkan diskusi tentang metode pengajaran, tindakan yang dapat diambil untuk mendukung perkembangan siswa, dan pengawasan tugas rumah. Pengembangan karakter. Kolaborasi antara guru dan orang tua dapat membantu dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif pada siswa. Pendidikan karakter yang konsisten di sekolah dan di rumah dapat memberikan pedoman yang kuat bagi perkembangan moral anak-anak. Perencanaan pendidikan.
Guru dan orang tua dapat bekerja sama dalam merencanakan perkembangan pendidikan anak. Ini dapat mencakup pemilihan mata pelajaran, program ekstrakurikuler, dan penyesuaian rencana pendidikan sesuai kebutuhan siswa. Ketika pola hubungan antara guru dan orang tua positif dan kolaboratif, anak cenderung memiliki pengalaman pendidikan yang lebih baik. Pola hubungan yang baik ini memungkinkan anak untuk merasa didukung dan diberikan pengawasan yang konsisten di sekolah dan di rumah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan mereka secara keseluruhan. Di era digital ini, semua informasi bisa dengan cepat menyebar. Sebagai seorang guru yang menggunakan media sosial, perlu memperhatikan kode etik dalam penggunaan media sosial guna mempertahankan profesionalisme dan memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Berikut adalah beberapa contoh etika guru dalam bermedia sosial pada masa sekarang. Yang pertama, bijaksana dalam berbagai konten. Sebelum membagikan atau mengomentari suatu konten, seorang guru harus memperhatikan apakah konten tersebut pantas, akurat, dan relevan dengan pendidikan. Hindari kontroversi politik dan agama. Guru dapat menggunakan media sosial untuk berbagai konten pendidikan yang bermanfaat. Mereka dapat membagikan artikel, video, atau sumber daya pendidikan yang relevan untuk mendukung pembelajaran siswa. 2. Berinteraksi dengan siswa secara profesional. Guru harus selalu berbicara dengan sopan dan bijak. Hindari penggunaan bahasa kasar, merendahkan, atau menghina terhadap siswa siapapun. Hindari penggunaan bahasa kasar, merendahkan, atau menghina terhadap siapapun termasuk siswa, rekan guru, atau orang lain. Guru harus selalu menjaga privasi dan keamanan siswa. Tidak boleh mengunggah foto atau informasi pribadi siswa tanpa izin orang tua atau wali siswa. Dalam menggunakan media sosial, etika guru penting untuk menjaga reputasi guru, memastikan kenyamanan siswa, dan menjalankan tugas pendidikan dengan baik. Guru harus selalu mempertimbangkan sebelum membagikan konten atau berinteraksi di media sosial dan selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika yang baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.